Oke, pembahasan hari ini adalah tentang hukum-hukum pada fluida statik. Nah, fluida sendiri dibagi menjadi dua studi. Ada fluida statik dan fluida dinamik. Seperti kita belajar dulu tentang listrik, juga ada listrik statis dan listrik dinamis ya. Nah, listrik statis dulu adalah berhubungan dengan sifat muatan listrik yang diam ya, tidak bergerak ya. Sedangkan listrik dinamis itu yang bergerak. Nah, dulu contohnya misalnya kita belajar muatan listrik yang ada di dalam benda, itu kan dia diam gitu ya. Itu di listrik statis. Kalau listrik dinamis itu kalau yang kita belajar lampu itu bisa hidup karena arusnya kan putar terus ya dalam rangkaian listrik. Nah, jadi mirip seperti itu. Jadi statis itu artinya diam. Sedangkan dinamis artinya berubah-ubah atau bergerak, ya. Nah, jadi kita akan belajar namanya fluida statik, fluida yang ada dalam keadaan diam, dan fluida dinamik, fluida yang sedang bergerak atau mengalir. Nah, kita ke fluida statik dulu ya. Fluida statik contohnya apa? Tekanan. Ya, besaran paling penting dalam fluida statik, tekanan. Kita tahu semakin dalam menyelam, ya, manusia semakin dalam menyelam semakin besar tekanannya. Kalau kalian sering baca-baca atau dengar dari YouTube, nonton dari YouTube, kalian mungkin pernah mempelajari ini. Jadi kita berenang semakin dalam, tubuh itu akan merasakan tekanan dari air semakin besar. Mengapa? Bahkan manusia itu ada batas tekanannya. Ya, sampai di mana tubuh manusia itu masih sanggup menghadapi tekanan air. Ada batasnya. Nah, karena keterbatasan manusia untuk menyelam terlalu dalam, maka manusia butuh yang namanya kapal selam. Benar ya? Kapal selam punya ketahanan yang lebih daripada tubuh manusia, bisa menyelam sampai kedalaman yang luar biasa. Oke. Nah, mengapa kapal laut terbuat dari besi dapat mengapung di permukaan laut? Nah, mengapa ini semua? Mengapa balon udara yang berisi gas panas dapat naik ke udara? Semua adalah konsep dari tekanan. Mari kita pelajari tekanan dulu. Besaran tekanan didefinisikan sebagai gaya normal atau tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dengan luas bidang tersebut. Dibagi dengan luas bidang tersebut ya. Kita lihat rumusnya. Nah, rumusnya seperti ini. P itu untuk tekanan, berasal dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris dari tekanan adalah pressure. Pressure berawalan huruf P, maka menggunakan lambang P. Sama dengan gaya bagi luas permukaan. Gaya bahasa Inggrisnya force, F. Luas permukaan bahasa Inggrisnya area, A. Kemudian satuan standar internasional untuk tekanan adalah Pascal, disingkat PA. Kenapa Pascal? Karena penemunya adalah Blaise Pascal. Oke, nah jadi F itu kita sama-sama tahu satuan gaya itu adalah Newton. Kita juga sama-sama tahu satuan standar untuk A, luas permukaan, adalah meter kuadrat. Maka F per A satunya adalah Newton meter kuadrat. Newton per meter kuadrat. Ini dia. Nah, tapi kan tadi barusan dibilang satuan tekanan ini Pascal disingkat PA. Artinya Newton per meter kuadrat ini sama saja dengan Pascal. Jadi kalian boleh tulis Newton per meter kuadrat, kalian juga boleh tulis Pascal PA. Terserah kalian, tapi lebih umumnya orang tulis PA lebih enak. Ya, toh karena udah disediakan singkatannya kan, kenapa tidak pakai? Lebih enak tulis PA saja dong. Nah, kemudian lagi satuan tekanan yang lain bukannya Pascal. Untuk atmosfer, untuk keperluan cuaca, ada namanya satuan ATM, CMHG, mmHg, sama milibar. Yang paling umum adalah Pascal, kemudian ATM, kemudian ya CMHG lumayan lah, walaupun jarang. MB sepengalaman saya nggak pernah dipakai. Jadi ya sudah, kita fokus di ATM saja. Satu ATM itu adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Itu hal paling penting kalian perlu tahu cara konversi.
Atau kadangkala bahkan buku seringkali mengabaikan nih, karena toh 1,0,01-nya ngapain gitu ya. Jadi dianggap 1 saja, 1 kali 10 pangkat 5 Pascal saja. Jadi ada buku yang mengajarkan 1 ATM itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal, begitu saja. Sangat gampang, 10 pangkat 5 itu 100.000. Simple sekali, 1 ATM 100.000 Pascal, 2 ATM 200.000 Pascal. Ngerti ya? Oke. Untuk menghormati Torricelli, fisikawan Italia penemu baru ditetapkan suatu tekanan dalam Tor. Oke. Tetapi ini jarang dipakai sekali ya. So, ya, kita boleh skip ini dulu. Nah, sebelum kita ke hitungannya, penting untuk kalian mengetahui bahwa tekanan itu ya dipakai sehari-hari itu gimana sih? Nah, contohnya sepatu luncur memiliki pisau pada bagian bawahnya, yang ini ya, memberi tekanan yang besar pada lantai es beku sehingga es yang berada tepat di bawah pisau mencair, tapi di kiri kanan tidak. Jadi gini, kenapa untuk memotong daging atau memotong hal gitu ya, benda-benda, kenapa harus pakai pisau? Karena tajam gitu ya, taunya kan begitu, tajam baru bisa potong. Nah tapi konsepnya itu gimana? Sebenarnya itu ada konsepnya dengan tekanan. Kita lihat di sini. Semakin kecil area atau luas permukaan, semakin besar P. Ngerti logikanya kan? Misalnya 100 bagi 100, tekanannya 1. Sekarang luas permukaan saya kecilkan jadi 1. 100 bagi 1, 100 tekanannya. Artinya kalau luas permukaan 100 kali lipat lebih kecil, maka tekanan 100 kali lipat lebih besar. Itu menjelaskan mengapa kalau saya menginjak seseorang dengan sepatu sneaker saya tidak akan begitu sakit. Tapi kalau saya menyuruh, misalnya saya mengganti sepatu saya dengan hak tinggi ya, contoh ya, dengan berat badan yang sama, dengan gaya menginjak yang sama, pakai hak tinggi orangnya akan jauh lebih kesakitan, bahkan bisa terluka. Kenapa? Karena hak tinggi itu kan runcing ya, berarti luas permukaannya itu kecil sekali. Nah, seperti saya jelaskan di rumus tadi, kita tinggal menggunakan matematika sederhana saja. Luas permukaan hak tinggi bila 100 kali lipat lebih kecil dari luas permukaan sepatu sneaker saya, maka tekanan yang akan dirasakan orang yang saya pijak ada 100 kali lipat sudah. Itu baru 100, kalau 200, kalau 300. Nah, seperti konsep pisau. Kenapa saya tidak bisa potong daging menggunakan misalnya alat pemukul kasti? Atau dengan apa? Dengan misalnya botol minum, atau dengan benda-benda lain yang lebih gendut gitu ya istilahnya. Karena ketika saya mau potong dagingnya itu, alat luas permukaan dari alat itu yang berkontak dengan dagingnya itu besar ya, gak sanggup. Nah, kenapa pisau bisa tajam, bisa sanggup potong daging? Tajamnya itu dikarenakan luas permukaannya itu sangat-sangat kecil. Bener ya? Nah, maka dari itulah konsep tekanan di sini berlaku. Jadi benda bisa tajam karena luas permukaannya kecil, tekanannya jadi lebih besar. Seperti di pemain skate ini tadi, pemain es luncur ini ya, sepatu luncur ini di es ini ya. Nah, dia supaya dia bisa lebih menginjak tanah dalam tanda kutip, menginjak es itu, sepatunya dilengkapi pisau karena tekanannya besar. Dia bisa, ngerti kan, dia pisau ini bisa membuat dia itu lebih pijakannya itu lebih mencengkram, menangkap gitu di permukaan esnya ya. Nah, ternyata juga bagian es yang mencair akan sudah membeku setelah tekanan pisau hilang karena pemain berpindah posisi. Luar biasa sekali ya. Oke, jika pemain ski menggunakan sepatu luncur es, pisau akan memberi tekanan besar pada lapisan salju, sehingga lapisan salju mencair. Pemain ski justru tidak dapat meluncur di atas salju.
Oh, ini kita bicara ski ya. Oke, kalau untuk pemain ski maksudnya justru dia tidak pakai pisau. Karena pisau tadi ya memberikan tekanan ya kan. Nah, justru ski nggak mau, dia nggak mau membuat tekanan pada ini maksudnya ya. Oke. Berikutnya kita akan membahas tekanan hidrostatik yang akan saya bahas di video berikutnya. Jadi hari ini kita belajar dasar-dasar dari tekanan dulu. Oke.